intinya gini aja lah. Bapak nggak usah ngerecokin. Kalau Bapak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Saya juga percaya mujizat. Saya juga melakukan kok kalau Tuhan kasih. Bapak hamba Tuhan bukan? Bapak ya, hamba Tuhan bukan? Betul. Saya tumpang tangan orang sakit sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus. Ya. Tapi nggak Nabi, Pak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah, kalau di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, sambil menunggu berbuka puasa, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga ini didemo oleh umatnya ya, yang dimana Nabi Luga ini kan si Luga ini mengaku nabi ya, nabinya orang Kristen. Jadi didemo oleh pendeta-pendeta kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Hanya Pak Luga aja yang saya dengar kali ini, malam ini gitu. Saya tidak terlalu ikuti beliau juga. Saya tahu banyak orang penginjil seperti Pak Reji, saya tahu. Tapi kalau Pak Luga ini saya tidak, maaf ya, saya tidak pernah kenal juga gitu. Dan saya tidak bisa akui sebagai nabi, itu aja. Kalau MKC berulang kali Pak Amadeus berulang kali mengaku nabi, mengaku rasul. Enggak ada itu. Bentar, silakan Bang Luga, Aki Al-Ayumi. Silakan Bang Luga. Gini, dalam gereja karismatik itu ada seminar kenabian. Itu seminar-seminar kadang-kadang dihadiri oleh 120 negara. Namanya Apostolic and Prophetic Church. Itu diadakan di Sentul International Convention Center. Saya sering hadir di acara Prophetic Conference. Jadi yang mengobarkan kenabian ini adalah gereja karismatik ya. Kalau Amadeus ini kan GPIB, dia adalah gereja-gereja kecil yang terkungkung di dalam suatu doktrin yang tidak bisa tahu dunia luar. Jadi wajar juga dia nggak ngerti itu, ya kan? Jadi dia mengatakan bahwa saya hanya seorang apologet, ya. Pertanyaannya, apakah pendetamu bisa berdebat melawan Muslim? Kan nggak pernah pendetamu nongol di YouTube. Bisa kan sekali, saya juga. Tapi ya? mereka lebih menjaga keharmonisan hubungan dengan. Bukan menjaga, bilang aja nggak bisa. Enggak, orang GPIB itu mereka selalu menjaga toleransi dengan sesama lain. Itu sama dengan itu cuma alasan. Bukan alasan karena takut. Itu aturan mereka, komitmen mereka. Karena kamu nggak usah ngajarin saya kenal orang-orang GPIB, saya kenal. Teman saya banyak, saya GPIB Blok M itu teman saya semua. GPIB Blok M kamu tahu kan Jakarta kan? Itu teman saya semua. Jadi kamu nggak usah ngajarin saya. Intinya mereka takut. Bukan takut, tapi karena menurut saya Bapak sudah ada kesombongan rohani di sini. Hati-hati loh. Intinya Pak. Begini aja. Saya orang Kristen, saya bilang itu ada kesombongan rohani di sini, dan menurut saya itu sudah. Saya sudah bermimpi, kan saya udah bilang, hukuman yang paling mengerikan bukan hukumannya orang Muslim, tapi hukuman orang Kristen yang tidak mau melakukan firman Tuhan, akhirnya menjadi penentang suara Tuhan dan penentang nabi-nabi Tuhan, dan hukumannya 1000 kali lipat. Dari mana Bapak mengetahui bahwa orang-orang Kristen di luar karismatik seperti GPIB tidak melaksanakan firman Tuhan? Mereka justru sangat taat. Banyak yang taat. Tim pendoa kami sudah ngelihat kalian di neraka.
Terserah dibantai Bapak habis-habisan. Terserah Udah ngeliat, Bapak. Hati-hati loh, hati-hati loh Bapak, karena Bapak tidak boleh menghakimi orang. Itu dilarang juga dalam Tuhan Yesus melarang. sudah melihat di lautan api dan belerang, di neraka di siksaan, kami udah ngelihat orang-orang seperti kamu itu dibantai habis-habisan. Hati-hati loh, jangan sampai terjadi pada diri sendiri, karena Bapak bukan Tuhan menghakimi orang lain. Itu dilarang, Tuhan Yesus melarang untuk menghakimi orang lain. Saya berdoa Tuhan Yesus datang dan para malaikat datang. Ada sekitar 5 kali 4 lagi. Terserah Bapak aja, terserah Bapak aja. Itu yang Bapak, tapi jangan menghakimi orang. Tidak boleh menghakimi orang. Orang Kristen tidak boleh. Pendeta hanya menyampaikan firman, tapi tidak boleh menghakimi seorang sudah masuk surga atau neraka, karena itu hak Tuhan. Nabi itu adalah kata-kata penghakiman. Beda dengan pendeta. Nabi itu kan cuma menyampaikan. Dan kami melihat orang-orang seperti kamu dibantai di lautan api dan belerang. Tapi Bapak kan mengakui itu sebagai Nabi sendiri. Tidak ada yang menubuhkan Bapak, tidak ada yang menubuhkan Bapak sebagai Nabi kan? Sendiri yang mengakui, saya punya mujizat, saya punya tim. Bukan saya sendiri jadi Nabi. Saya tidak pernah melihat. Maria. Kamu nggak pernah ngeliat, makanya kamu nonton tiap hari. Baru nongol juga. Saya sangat pendeta saya yang lebih taat kepada Tuhan, tidak sombong, dan mereka sangat rendah hati menyebarkan firman Tuhan. Itu bukan masalah sombong, tetapi kebenaran. Memang kau nolak suara Tuhan, kau dibantai di neraka. Itu tim kita udah sering ngeliat itu. Soal pendeta saya juga suara Tuhan. Bang Luka, siapa mengangkat Anda Nabi, Bang Luka? Mujizat itu meneguhkan apa yang saya katakan. Mujizat dari mana, Bang Luka? Mujizat dari mana? Loh, saya doang ngeliat malaikat, melihat Tuhan Yesus datang pada saat kami berdoa. Oke, saya tanya bentuk Tuhan Yesus bagaimana, Bang Luka? Saya Kristen ya, Bang Luka. Jangan bikin malu kita Kristen di sini, Bang Luka. Bagaimana bentuk Yesus, Bang Luka? Bagaimana rupanya? Waktu itu kami ngeliat dia pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Hati-hati terhadap setan yang meramal sebagai mereka terang juga. Itu ada juga dalam Injil. Udahlah, kau masuk lautan api dan berang lah, banyak yang ngomong. Hati-hati Pak, Pak bukan Tuhan ya. Ini Tuhan sendiri. Tuhan melarang kita udah ngelihat sama. Itu penting sekali, hanya menyampaikan firman, menghakimi. Ya memang bukan kamu sudah menghakimi saya. Bang kan saya udah mimpi. Bisa minta nomor telepon. Pendeta Esra Soru adalah pendeta 66. Saya udah mimpi kan, berarti benar. Kayak kamu manusianya. Mimpi itu Bang Luga belum tentu benar, Bang Luga. Siapa tahu dari setan. Iyalah, kayak setan dia nih. Saya pernah fight dengan pemilik 28 jit jarak 1 meter. Dia ngeliat badan saya keluar api, dia pingsan, dia jatuh. Malam itu terima Yesus. Mana saksinya? Saksinya siapa? Apakah ada videonya? Ada saksinya banyak. Loh iya, tolong diceritakan sama kami. Dia pernah bersaksi ke sini. Bisa saya expose nanti di YouTube, bisa. Gampang itu. Saya percaya mujizat, tapi bapak-bapak punya itu terlalu apa ya, saya nggak tahu ya. Ini bukan hamba Tuhan menurut saya. Udah cara penyampaian terlalu ini. Jadi kan saya dibilang siksaanmu lautan api dan berang 1000 kali lipat. Nggak usah banyak ngomong lah. Kalau saya Bang Luga mau nanya. Boleh. Bang Luga mau nanya. Silakan Pak Debata. Oke. Waktu nggak ada yang hormatin nabinya. Waktu Bang Luga, kan saya bilang begini, kan saya bilang bentar Pak ya. Ada 2 kekuatan besar di dalam gereja, kekuatan karismatik dan kekuatan Protestan. Saya karismatik, saya karismatik. Karismatik mana? Saya GPDI. Mana? Apa? GPDI juga. Saya GBI pusat. GPDI saya Pak Deda, tapi saya GPDI juga masih GPDI juga kadang-kadang masih ada aneh-anehnya Pak. Nah tadi saya bilang karismatik. Iya karismatik yang benar-benar, yang karismatik yang benar-benar pure itu sebenarnya GBI. Karismatik pertama kan GPDI Pak Luka. Iya tapi kan GPDI itu dulu hebat, sekarang udah kayak sayur kadang-kadang. Gerejanya semua miskin-miskin.
No. Jangan mengukur kesuksesan itu dengan melihat orang miskin Bapak. Itu bukan satu penilaian. Bukan. Tuhan tidak pernah melihat miskin atau kaya, tapi melihat hatimu. Bukan masalah miskin atau kaya. Jangan. Oke. Gantian dong. Silakan. Sekarang gilirannya Pak Debata. Oke, saya mau nanya Bang Luga. Waktu Tuhan berapa lama Tuhan di dunia ya? 3,5 tahun. Setengah tahun? 3,5. Hitungannya dari mana Bang Luga? Artinya dia memulai pelayanannya. Kalau dia hidup selama di bumi ya 33,5 tahun. Itu menurut manusia, kan menurut Tuhan beda tahunnya dengan manusia. Ya terus gimana lah? Jawab aja kan gimana yang benarnya. Enggak, maksud saya gini kan, mungkin sama gini. Untuk satu tahun, untuk satu hari untuk Tuhan berapa ribu tahun, berapa tahun sama manusia gitu? 1000 tahun. Berarti kalau dihitung berapa waktu itu Tuhan di dunia? Ya mungkin itu kan penafsiran Bapak lah. Intinya Yesus hidup selama 33,5 tahun lah. Penafsiran Bapak silakan jelaskan saja. Ya kalau hitungan saya sih ya hitungan jam sih. Kalau dari manusia dengan satu hari, Tuhan satu hari kita 1000 tahun ya. Ya hitungan jam sih ya. Mampirnya. Iya. Nah kayak gitu. Itu saya yang mau ditanyakan Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak Debata. Silakan dipertegas Pak Debata. Tapi intinya jangan sampai membantah nabinya gitu ya. Enggak, itu free will bro. Jadi nggak usah bermasalah karena itu. Kita itu jadi kalaupun dia bilang nabi ya kita hormatilah. Itu kan bebas lah. Ya itu. Jadi kalau kita bermasalah dengan itu akhirnya kita yang kurang bersalah bro. Soal masalah itu saya nggak bermasalah gitu. Ya masalah saya juga bangga kalau dia memang kalau dia jadi nabi aku juga bangga, nggak masalah. Tapi ya saya salut sama teman-teman semua. Begini aja Pak. Begini Pak. Mau dia ngaku kan intinya kan punya mujizat Pak. Kalau dia nggak punya mujizat, dia mau ngaku nggak nabi juga nggak ada gunanya. Oh saya bukan nabi. Terus kamu nggak punya mujizat, ya kan nggak ada gunanya. Mau ngaku nabi juga. Intinya saya kan sudah bersaksi tadi. Saya pernah memukul jatuh jarak 1 meter pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten. Dia melihat badan saya keluar api, dia pingsan dan dia masuk Kristen malam itu. Itu kan sudah mujizat. Berarti yang perlu kalian tentang adalah mujizatnya itu, bukan perkataan saya. Mujizatnya itu. Kalau kamu lawan mujizat itu ya kau akan neraka lah kau. Simple kan? Nah itu jangan mutar-mutar di situ. Kalau memang dibilang nabi ya sudah, menurut dia nabi gitu aja loh, daripada kita bermasalah. Jangan buat masalah gitu loh. Jadi gitu caranya gitu. Pak Luga, yang jadi masalah sekarang begini. Yang jadi masalah itu Bapak begini Bang. Dulu. Yang jadi masalah begini. Kamu kalau menolak kenabian seseorang, berarti kamu juga menolak mujizat itu. Kalau kamu menolak mujizat itu, ya kau udah pasti ke neraka. Karena yang kamu lawan mujizat. Iya dong. Tuh konsekuensinya Pak Debata. Ya. Makanya gereja-gereja mereka ini paling miskin di Indonesia ini. Karena nggak punya mujizat. Nggak apa-apa, paling miskin juga nggak apa-apa daripada saya. Ya biarin lah. udah makan nggak makan, terus ngaku paling ngeri, aduh susah emang. Sekarang lagi musim COVID, susah ini Pak Luga. Saya mohon mujizat Pak Luga,
berikanlah saya nomor togel Pak Luga, supaya saya pasang kena Pak Luga. Nah, gitu yang cocok, bro. Pak Luga, sekarang kan COVID ini saya susah di Pak Luga. Berilah saya mujizat, berikanlah saya nomor togel supaya saya pasang besok Pak Luga. Kok jadi togel ini? Setuju. Nomor togel nih. Bentar, ini hubungannya mukjizat sama togel ini apa? Ya, sudah jelas lah. Nomor togel. Saya mau kasih nomor togel asal kamu tahu. Saya akan kasih tahu nomor togel sama kamu. Asal kamu bisa tunjukin bentuk kerubim menurut Al-Quran. Saya akan kasih. Ayo. Saya nggak tahu Pak Luga, saya kan minta, kan Pak Luga punya mujizat, tolong lo diberikan supaya saya besok. Iya, persyaratannya itu, persyaratan kalau kamu tahu bentuk kerubim menurut dari ayat Al-Quran, maka saya akan kasih kamu togel. Kristen Pak Luga, saya nggak tahu tentang Islam. Saya Kristen. Apa? Saya Kristen. Kalau kamu misalnya Kristen, kalau kamu bisa membuat mujizat, mengusir setan dan mencelikkan orang muta pendetamu, maka saya kasih kamu nomor togel. Kok dibalik sama saya lagi yang punya mujizat, Pak Luga? Tadi kan Pak Luga yang punya. Iya, kalau kamu nggak punya mujizat, ya kamu nggak usah nanya, kamu tidur aja. Ngapain nanya kalau nggak punya mujizat? Pak Luga. Iya dong. Pak Luga, memangnya pendeta tuh harus kaya sekali loh Pak Luga. Tidak punya mujizat. Kalau nggak punya mujizat, baik pendeta maupun Islam ya suruh makan gorengan aja. Kalau nggak punya mujizat kan nggak ada gunanya. Iya, maka berikanlah saya mujizat itu. Saya tunggu Pak Luga, supaya saya jadi kaya Pak Luga. Supaya kita makan bersama, saya traktir nih semua yang ada di sini. Kamu agamanya apa? Kristen, Pak Luga. Kamu udah dibaptis Islam belum? Sudah. Kamu gereja mana? GPDI Pak Luga. Tadi kan sudah ngomong. Kamu berbahasa roh nggak? Ya? Kamu berbahasa roh nggak? Berbahasa roh? Maksudnya? Bahasa semua bahasa gitu. Berbahasa roh kamu tahu nggak? Gimana sih? Katanya kan GPD bahasa roh aja nggak tahu. Saya belum alami bahasa roh itu, saya beribadah. Pantesan aja lo. Antikris ini jatuhnya. Makanya saya mimpi kan pendeta Esra Soru, dia pendeta 66. Kadang-kadang saya bertanya kenapa, padahal pendeta Esra Soru baik sama saya. Dia pernah telepon saya juga pernah telepon dia. Kadang-kadang saya nggak tega gitu. Kenapa pendeta? Pak Luga. Ntar dulu. Jadi memang benar kalau gereja yang menolak Roh Kudus itu, kalau kamu ini sebenarnya ini Protestan tapi nyusup di GPDI, jadi cuma menjual GPDI. Saya bukan menolak Roh Kudus, saya bilang belum datang saja. Saya tidak pernah menolak. Iya, biasanya kalau Roh Kudus belum datang tuh biasanya dia itu bakal ikut 666. Cuma dua pilihan kok, nggak penuh Roh Kudus ikut 666, 666. Ya kasihlah saya nomor togel, mungkin Roh Kudus datang sama saya besok, Pak Luga. Nah, inilah contohnya orang yang mau ke neraka ini. Ini udah 666 ini. Dia itu masih 665, Pak Luga. Kamu juga ke neraka kamu. 666 juga kamu. Iya, betul. Betul, Pak. Enggak, 331 kalau saya. Oh, itu nomor ya, 331. Ini makanya kan saya bilang tadi, kekristenan itu ada dua macam. Kekristenan Daud yang penuh Roh Kudus, kekristenan udah nggak ada lagi, udah undur. Makanya mereka ini karena memang mereka mau ke neraka, ya kerjanya kayak begini-begini nih. Menginjil nggak pernah, tapi kerjanya cuma ngerecokin kan, gitu. Pak Luga sudah lihat neraka nggak atau surga? Mimpi gitu. Sudah pernah saya dibawa ke neraka. Sudah pernah? Berarti sudah ke neraka dong.
Makanya teman saya melihat orang-orang seperti kamu tuh hukumannya 1000 kali lipat. Oh ya? Kemarin teman saya si Paulus, dia dibawa ke neraka, dia ketemu John Lennon digantung terbalik. Pak Paulus teman saya. John Lennon yang penyanyi itu Bang juga. Betul. Oh. Asik nih berdebat sama Antichrist 666, jadi memang ya seru. Kenapa orang muslim ini maksudnya orang muslim ini kalau berdebat, karena banyak kan orang muslim ini akan masuk Kristen, penuaian besar-besaran kan. Makanya Yesus berkata, ada yang terdahulu yang menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Nah, orang muslim nanti pada waktu masuk Kristen, nanti kalau kata Paul Zhang, kadrunnya siapa? Nah, kadrunnya mereka-mereka inilah. Kalau kata Paul Zhang bilang kan, kalau nanti sudah muslim masuk Kristen, nah sekarang kadrunnya siapa? Ya kadrunnya ya ini nih yang menolak suara Tuhan, menolak mujizat, menolak nabi Tuhan, itu satu paket. Nggak bahasa roh, nggak bayar perpuluhan, ya. Sama lah itu. Kalau pendeta Joshua Tewu itu gimana Pak Luga? Pendeta Joshua Tewu, yang jelas saya tidak ada di satu kubu bersama dia. Halo? Karena dia juga menolak mujizat. Sang debater tidak mau bayar perpuluhan juga masuk neraka ya Pak? Kalau menurut saya bukan hanya tidak masuk neraka. Oh, sang debater jelas neraka, pemimpin dia. Ya, dia pemimpin. Ya, imam-imamnya debater. Imam neraka dia. Saya pernah baca buku Angelico Zembrano, dia dibawa ke neraka. Ada di neraka itu satu blok pembantaian khusus yang tidak membayar perpuluhan. Tuhan bilang mereka ini mencuri uang Tuhan. Jadi memang pencuri itu kalau kita lihat di dunianya, maling motor aja ditangkap ya, apalagi maling uang Tuhan kan. Jadi ya memang di situ hukuman mereka tuh 1000 kali lipat. Nah, mungkin saya kalau udah dibunuh 1000 kali lipat cuma lagi matinya tuh. Gini, Hidayah Mualaf, saya mau kasih tanggapan dulu ya untuk Luga ini. Bagi saya Kristen juga ya. Jadi kalau Luga tadi proklamasikan menjadi nabi, ya boleh-boleh saja bagi dirinya sendiri, bagi umatnya karismatik. Nah, karena mujizatnya pun hanya untuk kaumnya. Kalau seorang nabi itu kan mujizat untuk seluruhnya, nggak pandang mau Muslim, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, bisa ditunjukkan. Nah, ini tadi menarik, si Luga ini kan sudah menerawak si pendeta Soru ini kan 66. Nah, mungkin Hidayah Mualaf ini bisa di moderatori nanti, kalau mungkin Pak Esa Soru bisa mendengar, ditemukan aja dalam debat atau sama sang debater untuk masalah kebenarannya itu. Itu saran saya aja. Halo? Iya. Bang Luga. Iya. Nah, saya mau tanya sedikit Bang Luga ya. Karena ini menarik bagi saya. Saya itu sendiri dari GBI Bang. Dan saya kenal Bang Luga sering debat lah ya. Sama saudara-saudara Muslim. Nah, kebetulan saya lihat ini acara rasanya serius, tapi kok apakah ini canda jawaban Bang Luga, begitu kan? Tapi saya anggap sih harusnya serius memberi pencerahan. Nah, saya mau belajar, setahu saya ini, Nabi itu kan tidak ada lagi. Tetapi karunia Nabi memang ada. Nah, di Sentul memang sering ya, kita mengenal namanya Cindy Jacob, itu sering disebut Nabi dan sebagainya. Orang menyebutnya Nabi, kan begitu? Paul Zhang juga Nabi. Tapi saya lebih cenderung kepada karunia Nabi. Karena Nabi pewahyuan itu sudah selesai, kan begitu?
Nah, jadi maksud Bang Luga itu nabi yang mana ya? Nabi seperti apa gitu loh? Oke, Pak, karunia nabi itu nama pekerjaan. Karunia nabi itu nama benda, nama pekerjaan. Orang yang mendapat karunia nabi disebut nabi. Sama seperti mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas itu adalah nama pekerjaan. Orang yang mengatur lalu lintas namanya polisi. Orang yang mendengarkan suara Tuhan namanya nabi. Karunia nabi artinya bahwa yang adalah pekerjaan yang dilakukan nabi itu adalah karunia nabi. Jadi orangnya tetap bukan dibilang, "Hei karunia nabi apa kabar? Hei karunia nabi, kamu udah makan belum?" Isi karunia nabi nih. Kan lucu Pak kalau Bapak manggil, "Woi karunia nabi." Woi, kalau misalnya Bapak memanggil pendeta Bapak, kan Bapak bilang, "Halo Pak Pendeta." Bukan halo yang berkhotbah, halo yang bernubuat, halo yang berkobar-kobar, kan nggak begitu Pak. Nabi itu adalah nama orang yang melakukan pekerjaan. Karunia nabi itu adalah suatu pekerjaan. Begitu. Jadi karunia nabi itu ya nggak salah juga. Memang ada perbedaan nabi perjanjian lama dengan nabi perjanjian baru. Nabi perjanjian lama itu menulis Alkitab. Nih, kitab. Dan itu sudah selesai di Yohanes Pembaptis. Ya. Inilah dasar dari kenabian. Lalu nabi perjanjian baru fungsinya apa? Fungsinya tidak lari dari Alkitab, tetapi misalnya besok akan terjadi tsunami di Jakarta. Itu kan nggak perlu saya tulis. Maka kitab Lugas 1 ayat 2 menuliskan tsunami akan terjadi di Jakarta jam 3. Kan lucu Pak. Padahal nabi kan dari bangsa Israel. Nabi yang menulis Alkitab dari bangsa Israel, tetapi nabi yang mendengarkan suara Tuhan tetapi tidak menyimpang dari Alkitab itu dari bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu 24 bangsa Israel, 12 bangsa Israel, 12 lagi bangsa-bangsa. Begitu. Ya. Saya juga tahu itu Pak. Keturunan Efraim loh. Sebentar Bang juga, Batak juga keturunan Efraim, juga keturunan Bani Israel, ya kan Bang Luga? Itu mungkin nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya lah. Tapi mungkin, halo, saya nambah dikit ya. Tapi menurut saya ini perlu dijelaskan Bang Luga, karena apa? Nanti orang salah persepsi sehingga apa? Di Kristen itu banyak nabi ternyata ya. Kalau saya tetap berpandangan bahwa nabi itu sudah selesai, pewahyuan itu sudah selesai, ditutup. Inspirasi pencerahan itu memang masih ada sampai sekarang. Tapi wahyu Tuhan itu sudah selesai. Begini Pak. Ya. Bapak kan di GBI. Ya. Bapak kan di GBI kan. Ya. Bapak juga harus menyadari karena GBI ini kaya, banyak penyusup-penyusup. Artinya mereka adalah orang Protestan, mereka adalah orang Reform. Masuk ngambil sinode GBI. Sinodenya kan bisa dibayar. Saya GBI loh, tetapi otaknya tetap anti-Christ. Ada satu gereja di Cawang, di Sarjo. Itu mereka nggak boleh baptis Islam, tapi GBI gitu loh. Jadi memang banyak orang menjual nama GBI tetapi masih membawa doktrin lama. Tetapi kalau doktrin yang serius, ya itu yang saya bilang, salah satu contohnya adalah Pendeta Niko dan Pendeta Pariaji, karena saya berada di grup ini gitu loh. Artinya saya juga mendapatkan pengajaran dari mereka, dan mereka mengatakan Cindy Jacob nabi, bukan karunia nabi. Woi karunia nabi. Misalnya gini, inilah pengkhotbah kita dari Amerika. Siapakah dia? Ya, karunia nabi Cindy Jacob. Kan lucu Pak. Bapak, masa Bapak ngomong karunia nabi Cindy Jacob? Harusnya Bapak Profet Cindy Jacob, Profet Tigoswa, bukan karunia nabi Cindy Jacob. Kan saya bilang karunia nabi itu adalah nama pekerjaan. Nabi adalah orang yang melakukan pekerjaan. Aduh. Iya betul, saya setuju. Saya juga di Pak Niko Pak. Saya Pak Niko, saya ngerti pengajarannya. Cuman ya,
Sekarang saja ini lebih ditegaskan lagi ya di bulan Februari ini di Menara Doa Pelayan Jemaat ya. GBI itu bukan beraliran ke karismatik, Pak. Pentakosta klasik ya. Doktrinnya itu lebih kepada Pentakosta klasik. Nah, saya mengatakan kita nggak ada nabi lagi, Pak. Karunia nabi iya. Kalau enggak banyak Ya kali udah, nabi, ya. Pak. Wah, gitu loh, ya. Ya udah gini aja lah. Intinya gini aja lah. Bapak nggak usah ngerecokin. Kalau Bapak percaya mujizat, Saya percaya kalau Bapak mujizat. Saya juga percaya mujizat. Saya juga melakukan kok kalau Tuhan kasih. Bapak hamba Saya Tuhan bukan? menyembuhkan. Bapak Iya. hamba Tuhan bukan? Betul. Saya tumpang Oke. tangan orang sakit sembuh, mengusir Nabi setan tidak dalam ada nama yang Tuhan Yesus, ya. matre. Tapi nggak nabi, Pak. Ya udah, Nah, begini, kalau begini. Bapak nggak Begini saja. mau, kalau Begini Bapak saja, Bang kalau Luga. Bapak tetap Biar- menjadi karunia Nabi, ya Bapak itu urusan Bapak lah, serahlah. Ya, Udah terusin. maksud saya Yang lain aja. begini. Bang Luga itu kan setahu saya apologet luar biasa. Cuman kok malam ini agak aneh begitu. Apakah ini hanya sekedar lucu-lucuan di channelmu Hidayah atau serius gitu? Dampaknya itu yang Bapak kalau menganggap ini jadi lucuan-lucuan, Bapak masuk dapur api loh. Benar. Saya tetap masuk surga, Pak. Iman saya. Bang Luga. Karena Yesus sudah selamatkan. Nah, Banyak ngomong loh. cuman Bang Luga, aneh. lanjut. Hari ini aneh. Udah tidak. Bang Luga. Tahu nih, bukan gorengan. Nah, demikian tadi kamu ini. Yang dimana sih Luga di demo oleh para pendeta ya, orang-orang Kristen itu sendiri mendemonya. Kalau umat Muslim ya tertawa tertiwi ya melihat hal itu. Jadi dengan PD-nya memang Luga ini ya mengaku sebagai seorang nabi, bahkan dengan bangganya pernah masuk TV One lah segala macam. Nah, jadi orang-orang Kristen di sini banyak kepanasan ya, banyak pokoknya marah mereka sehingga mereka pun mendemonya gitu. Tapi itulah Luga ya. Biar dia apa-apa pun tidak juga marah ya. Paling kalau berkata-kata juga sebatas itu saja gitu. Biarpun maki-maki isu baik lagi. Itu sifat si Luga. Memang cuman ya kepedean nih Luga nih, tapi bagus juga di dalam Kristen ini memang orang-orangnya ini lucu-lucu ya. Pemeluknya ini kocak-kocak karena memang tidak ada hukum-hukum gitu ya. Memang lagi pula ya orang-orang karismatik ini memang lucu-lucu yang berbahasa roh terus sikta raba-raba. Itu kan orang karismatik memang. Jadi lucu-lucu memang orang karismatik itu. Entah apa-apa mereka ini dengan kepedeannya bisa berbahasa roh lah segala macam. Padahal bahasa roh itu apa ketika diterjemahkan pun tak ada artinya. Ketika dipergunakan itu pun ya hanya sebatas itu ya, sikta raba-raba itu tok, tak ada lain, tak ada bukan. Ketika ditranslate ke Google sekalipun ya, pendeta MYM penasaran di translate ke Google, ternyata Google pun tidak dapat menerjemahkan. Lucu orang-orang Kristen ini memang. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I try.